Sebelumnya saya rela dulu, yang mendatangi saya ternyata dari Intelnya TNI. Oh, Intel TNI. Jangan sampai 98 itu terulang lagi, cukup lah. Saya dulu di Promek, Mas. Jadi ngalami, digepuki tentara, gepuki polisi itu Ya. ngalamin saya. Kalau ini berlanjut, bukan tidak mungkin rakyat akan semakin khawatir. Jangan-jangan terjadi lagi culik-menculik seperti di era Orde Baru dulu. Netralitas aparatur negara dalam Pilpres 2024 masih jadi pertanyaan. Beberapa orang mengaku diintimidasi oleh oknum polisi dan itu masih terus terjadi. Kami akan membahasnya bersama Agung Sinta, budayawan Kota Batu, dan Louis Mercy, produser musik sekaligus anggota Extravaganjar. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi Kapolres Batu untuk mengkonfirmasi soal ini, namun beliau berhalangan. Baik, selamat malam Bu Sinta dan juga Mbak Louis. Selamat malam. Ya, Selamat baik. malam, Bagaimana Mas. kabarnya Ye, malam selamat hari malam. ini, Bu Sinta? Ye, Baik semua ya? baik, Baik, sehat. syukurlah. Terima kasih untuk waktunya. Bu Sinta, saya ingin tanya aja lagi. Saat itu apa yang Anda sampaikan sebenarnya dalam orasi Anda sehingga Anda didatangi polisi? Sebelumnya saya rela dulu, yang mendatangi saya ternyata dari Intelnya TNI. Oh, Intel TNI. Iya, tetapi sudah baik dengan saya, berkali-kali dia datang ke rumah saya pada saat saya mengumpulkan adik-adik untuk menolak radikalisme di Kota Batu. Beliau juga hadir, rembuk bareng. Nah, dia juga baik, saya datang ya berbicara antara seperti ibu dan anak. Cuman persoalannya, Mas, saya memang mengakui bahwa saya salah. Saya menyebutkan institusi itu polisi dan tentara yang sudah mengintimidasi rakyat ini. Gitu loh, Mas. Lah dasar saya apa? Ya saya tidak akan terima kalau tahun 98 akan terulang kembali, karena saya sudah pernah digepuki tentara, gepuki polisi. Cukuplah, cukup gitu loh. Jangan kondisi reformasi itu melahirkan KPK lah, melahirkan MK lah. Tetapi semua itu kok menjadi dibegitukan gitu loh. Ini yang saya seorang nenek dari desa yang nggak ngerti Jakarta ya Mas, tetapi saya mengikuti selalu perkembangan politik di Indonesia. Saya nggak terima gitu. Jangan aparat itu dibuat untuk mengintimidasi. Nah, sing diintimidasi Bu Sinta ndak apa-apa, tapi kalau warga yang lain lewat kepala desa lah, lewat polisi lah, lewat tentara, mau jadi apa negara ini nanti? Gitu loh. Iya. Bu Sinta punya dasar berarti ya, punya alasan kenapa kemudian berorasi demikian, bahkan kalau tidak salah sempat mengambil diksi musuh begitu ya. Iya betul Mas. Betul ya. Nah, ini karena pengalaman Saya masa lalu melihatnya ya. itu gini, mohon maaf, saya melihatnya begini Mas. Itu kepala desa ngapain sih dikumpulkan? Nah, satu. Itu Aiman nih di Jakarta itu kenapa itu sampai tengah malam dipanggil ke polisian dan sebagainya? Apa dikira saya buta informasi ya? Ya enggak lah, itu loh. Dan yang menyakitkan lagi, kemarin saya di Untak itu ketemu sama Mas Butet. Memang betul-betul dia disuruh menandatangani, enggak boleh bicara politik. Lah ini gimana ini? Seorang budayawan tidak boleh berbicara politik dan harus bertanda tangan. Yang nyuruh siapa? Ya polisi lah. Itu. Apakah ini Jangan Mas, jangan seperti tahun 98 terulang kembali. Jangan, sudah cukup sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Tak lupa saya doakan semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN,
memang menjadi ketakutan bagi rakyat, bagi kita, terutama masyarakat sipil saat ini. Kalau terulang kembali apa yang terjadi pada era Orde Baru ketika difungsi ABRI waktu itu diberlakukan oleh kekuasaan Presiden Soeharto. Kita masih ingat saat itu betapa TNI dan Polri benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat. Banyak rakyat yang jika sedikit saja bicara, apalagi mengkritik penguasa, itu dijemput malam. Jadi kalau dibiarkan intimidasi, jemput-menjemput seperti menjemput kepala desa ini, kalau ini berlanjut, bukan tidak mungkin rakyat akan semakin khawatir. Jangan-jangan terjadi lagi culik-menculik seperti di era Orde Baru dulu. Hai, kalau terjadi culik-menculik itu, waduh, ngeri sekali, ngeri. Jangan hendaknya terulang lagi. Itu mengerikan sekali. Kadang-kadang dijemput malam, tidak tahu saja kemana dibawa. Apa yang disampaikan Nenek Agung Sinta, budayawan Kota Batu ini, memang tepat sekali bahwa jangan sampai terulang apa yang terjadi pada tahun 98, yaitu puncak dan akhir dari kekuasaan Orde Baru waktu itu. Baik, apa ini serupa Bu Pak dengan Jokowi, yang di tahun 98? Tolong, jangan merintahkan yang ndak-ndak. Itu loh Mas. Iya Bu. Bu Sinta, apakah ini memang serupa dengan yang tahun 98 begitu? Serupa persis dalam artian mulai dari ada intimidasi-intimidasi kemudian akhirnya berujung kepada ramai begitu ya? Nah kalau 98 itu vulgar Mas. Vulgar saya diambil, dibawa ke Kodim lah, dibawa ke Polres. Kalau ini belum lah, harapan saya jangan sampai ya. Iya, makanya oknum polisi, oknum tentara misalnya dapat perintah, kalau itu tidak menyejukkan masyarakat ya jangan dilakukan, karena tupoksinya kan melindungi rakyat. Itu loh. Baik. Sedih Mas saya, jangan sampai 98 itu terulang lagi, cukup lah. Saya dulu di Promek Mas, jadi ngalami digebuki tentara, gebuki polisi itu ngalamin saya. Nah untuk itu saya enggak rela kalau anak-anak sekarang, anak cucu saya diperlakukan kayak begitu tuh enggak rela saya. Kita tentu masih ingat ketika anggota TNI mencopoti beliau-beliau FPI dan Habib Rizik di Jakarta ketika dulu FPI akan dibubarkan. Pencopotan seperti ini tentu alangkah baiknya jika dilakukan oleh Satpol PP atau selain TNI. Protes oleh Laskar dan pemuda FPI ini berawal saat aparat keamanan dari Polres dan Kodim 0503 Jakarta Barat membersihkan baliho bergambar Rizik Syihab di sepanjang Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. Massa bahkan sempat menghampiri personel yang tengah bekerja. Suasana semakin memanas saat Laskar FPI mencoba menghentikan pencopotan baliho. Massa juga berupaya mengambil paksa baliho yang berada di atas bak mobil milik Kodim. Tidak ingin suasana semakin tidak terkendali, rombongan TNI dan Polri langsung meninggalkan lokasi. Saya sendiri sebagai seorang wartawan yang masih muda di era Orde Baru itu merasakan bagaimana diancam, diinterogasi, digertak-gertak oleh ABRI di saat itu. Suatu kisah yang pernah saya alami, yang sulit saya lupakan sampai sekarang. Saya menulis sebuah berita tentang seorang kepala desa yang diduga menilep uang pangdes, uang bantuan desa waktu itu. Kebetulan kepala desa itu berteman
dengan seorang ABRI, dengan seorang anggota TNI. Begitu beritanya keluar, saya di ibu kota provinsi, di tempat saya menjadi wartawan. Tetapi di kampung saya, di tempat kepala desa itu berdomisili, begitu berita itu keluar, orang tua saya di kampung didatangi oleh anggota ABRI tersebut dan dikatakannya kepada orang tua saya, Bustami yang menulis berita tentang kepala desa teman saya itu, kalau tidak dapat siang, malam saya cincang-cincang juga katanya. Sehingga orang tua saya pergi ke ibu kota provinsi, ke tempat saya menjadi wartawan, menangis, meminta agar saya tidak jadi wartawan lagi. Sebab saya akan dicincang-cincang oleh anggota ABRI tersebut. Sahabat BN, kita tentu tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi lagi. Pemilu atau pilpres ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk menikmati demokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.